masyhur ing Nuswantara, dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. 137 yang mau ngeteh dulu ya 157 dan seterusnya ya. Silakan yang mau ngeteh yang mau kopi itu kalau ada pemilannya dibagi-bagi aja biar gak cemil. Nggak apa-apa ngeteh dulu yang nggak kuat semua, yang kesemutan boleh belonjor, kalau perlu pinggangnya pegel boleh nyender, boleh tidur, jangan rebahan kalau nggak sungkan ya aku tak ngaji didengerin boleh, nggak didengerin boleh. Nah, kira-kira didengerin nggak enak didenger, mau disumpel kupingnya monggo, aku tak ngaji yang penting lillahi ta'ala. Enak. YouTube di subscribe boleh, jelek boleh, ditonton boleh, nggak ditonton boleh, di share yo boleh, sakarepmu. Sakarepmu. Wes enak kok ya. Kembali ke ayat 150. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakim minhu malahum bihi min ilmin illa tiba az-zonni wa ma qataluhu yakinan. Oke, pas bulan Desember. Oh, pasti ya. Wa qaulihim, dan perkataan mereka. Mereka ini siapa? Ayat sebelumnya diterangkan orang-orang ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Muftakhirin. Dan mereka berkata dengan kesombongannya. Muftakhirin, dengan sombongnya, dengan congkaknya mereka mengatakan. Apa kata mereka? Inna, sesungguhnya kami ini qatalna, kami telah membunuh. Siapa yang dibunuh? Al-Masihah, Al-Masih. Siapa Al-Masih? Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam. Paham ya? Apaan? Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab itu, orang Nasrani itu mengatakan dengan kesombongannya bahwa kami telah membunuh Isa. Jadi mengklaim dirinya telah membunuh Nabi Isa. Padahal Nabi Isa bin Maryam adalah Rasul, utusan bukan jelas. Mereka mengklaim telah membunuh Isa. Padahal wama qataluhu, dan tidaklah mereka membunuh Nabi Isa. Bu itu dia di sini Nabi Isa. Bu itu kata ganti. Wama qataluhu, dan tidaklah mereka membunuhnya. Nya ini adalah Nabi Ya'udu ala Isa ibnu Maryam. Wama sholabuhu, dan tidaklah mereka menyalibnya. Tidak menyalib Nabi Isa. Walakin, dan akan tetapi subbihalahum, yang disalib adalah orang yang diserupakan Nabi Isa. Nanti diceritakan, tenang ini dulu. Jadi yang disalib itu bukan Nabi, tapi mereka mengklaim telah membunuh dan telah menyalibnya. Padahal yang disalib itu ada orang yang diserupakan Nabi Isa. Ini informasinya begitu.
Kemudian wa inna dan sesungguhnya alladzina orang-orang ikhtalafu yang berselisih paham. Sampai sekarang jadi perselisihan. Yang disalib itu siapa? Nabi Isa itu siapa? Tuhan apa? Tuhan gitu ya. Fihi di dalam peristiwa pembunuhan dan penyaliban Nabi Isa. Berselisih paham. Bukan di kalangan kita aja. Di kalangan ada ini sulit paham. Makanya ada orang Kristen yang salibnya ada gambarnya orang disalib, tapi ada yang cuman bener nggak? Iya. Di kalangan mereka aja berselisih. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang hal itu lafi sakim minhu, sungguh berada dalam keraguan. Aslinya mereka juga ragu minhu tentang peristiwa itu, karena disalib itu. Kemudian dinyatakan malahum bihi, tidak ada bagi mereka bihi tentang hal penyaliban itu min ilmin, tanpa pengetahuan, illa kecuali ittiba azoni, hanya mengikuti prasangka, angen. Berarti yang disembah angen. Cuma prasangka. Wama kota luhu, dan tidaklah mereka membunuhnya itu yakinan dengan yakin. Nah, ini yang menjadi asal usul perselisihan. Ya khususnya ini ya kalau di bulan Desember mendekati Natal pada rame, Pak gimana ini soalnya masalahnya ini kok pas ya menjelang Natal ngaji ini kok pas sampai hari ini, padahal nggak diatur. Jadi memang Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa? Kita. Saya ngaji ini jelas, ini dijelaskan. Wa qaulihim ay muqtahirin, mereka itu mengatakan dengan penuh kesombongan, kecongkaan. Inna qatalna al-masih ka Isa bin Maryam Rasulullah, sesungguhnya kami ini telah membunuh al-masih, yaitu Isa putranya Maryam, dan dia adalah utusan. Fi zakmihim, itu dalam pengakuan mereka. Ngaku-ngaku itu mudah. Ngaku-ngaku itu bukan hanya mudah, juga murah. Diakui atau tidak, itulah yang jadi masalah. Iya kan? Enak ngaji ini, enak. Tidak mihim, ada pengakuan mereka ngaku-ngaku aja. Hati-hati. Jangan kayak cuma ngaku, padahal aslinya tidak. Boleh aja. Nah, ngaku pada asli ini kan boleh. Gampang kok. Murah kok. Loh, masalah diakui atau tidak itu masalah. Loh, kenapa murah? Ya murah. Lagu sapi ini enak, usah ini ngaku pacarnya tadi ini loh, ngaku-ngaku kan boleh loh. Boleh. Kamu boleh diakui kok. Ngaku-ngaku itu. Akhirnya dinyatakan bimajmu'in dalika azabnahu, dengan sejumlah yang demikian itu kami menyiksa mereka, disiksa. Hanya qala ta'ala takdziban lahum fi qatlihi, lalu Allah katakan, berfirman Allah Ta'ala, takdziban, untuk membohongkan kepada mereka lama fi qatlihim, tentang membunuh al-masih. Wama qataluhu, padahal bukanlah mereka yang membunuhnya, tidak membunuh. Wama sholabuhu, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin subihalahu, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi mereka melihat seorang Nabi Isa, padahal bukan Nabi Isa.
Ai al-maqtulu, yaitu yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Wal maslubu, dan yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diseru wa huwa sahibuhum Isa, dan yang disalib itu sahabatnya Nabi Isa yang khianat. Iya kan? Jadi Nabi Isa itu punya murid. Nabi Isa itu 8. Muridnya cuma 12. Disebut kaum Hawariyin atau kaum Hawariyun. Ini bawa ada murid banyak. Solas luwih lupa. 20 likur, 20 likur, 4 likur, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, beling kalau kita pakai. Nabi Isa muridnya cuma 12. Dan Nabi Isa itu yang paling diuji oleh Allah menjadi Rasul orang sempat rapi. Tadi santri udah nanti orang yang rapi, udah Nabi Isa itu sempat rapi. Jadi nggak sempat punya. Sudah gitu susah hidupnya. WA-an, boro-boro, WA-an, ratau, teleponan, ratau, hidup terus susah, mangan angin. Jualan, mungkin disebut masih berjalan, hidupnya di mana-mana. Udah begitu dia berada di tengah-tengah penguasa yang zalim, Raja Herodes. Karena hidupnya susah, ya namanya murid ya, ada yang tabah, ada yang kurang tabah. Wah, ikut bawah terus. Bentar acara. Semua acara mendino, ngono ya kan. Tapi dia cuma bicaranya cuma masalah susahnya toh. Masak-masaknya, tapi mangane ora dibahas. Mangane naik nggak dibahas ya. Dibahas masaknya. Ya, masak ya. Mangane naik bareng-bareng nggak dibahas. Kerukunannya nggak dibahas, guyubnya nggak dibahas, nilai-nilai persaudaraannya nggak, kedekatan, keluarga nggak pernah dibahas. Yang nilainya nggak bisa diukur dengan materi. Yang mana? Capek, tapi bukan ikut paham, belum acara bendino. Pokoknya masjid itu sebulan sekali belum tentu ada acara, mungkin acara kok bendino. Anggur acara masak, ya kan? Akhirnya ada yang tabah, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Salah satunya ada muridnya Nabi Isa itu yang nggak kuat, namanya Yudas Iskariot. Nah, akhirnya dia pengen hidup enak, seneng, milih menjadi pengkhianat. Keluar dia dari majelis. Gitu. Keluar dari majelis, nggak mau ikut ngaji lagi. Wah, nggak mau ngaji lagi gua. Sampai gua suruh masak mulu. Iya, bersihin kompor lagi. Capek. Berhenti ngaji. Leren ngaji nih. Dia pikir cari tempelan yang hebat itu, mendekati penguasa yang dolim, Herodes. Akhirnya apa? Herodes kan pasukannya berusaha ingin menangkap Nabi Isa. Dulu orang dakwah itu dimusuhin, sekarang mah dakwah enak. Oh, zaman sekarang ngaji enak, menyampaikan risalah itu enak. Sampai kok iso mimpin tahlil ngono. Engko mulai nggo berkat. Entar bawa. Lah iya, wis dijamin nggo berkat. Tenang. Baru tahlilan. Zaman dulu boro-boro itu. Iya, makanya jadi udah enak, kita ini udah pede, saya sudah pede, kalau ada acara dulu udah pede, sudah ada paketan, ini yang baca tahlil, ini yang tukang doa, ini yang baca rawi, ini udah top. Gak ada yang musuhin, gak ada yang ngurung-ngurung. Kalau dulu Nabi Isa itu dikejar-kejar penguasa, orang-orang kafir, penguasa kafir. Nah, satu ketika Nabi Isa kan bersembunyi ya di dalam gua mihrab. Nah, muridnya yang khianat ini dia nempel.
jadi penjilat lah, menjilat ke ikut penguasa yang dolim itu, bahkan dia siap menjadi petunjuk jalan. Paham maksudnya? Petunjuk jalannya siapa? Raja yang dolim. Ya, dia keluar dari pengajaran Nabi Isa, dia ikut raja yang dolim, dan dia siap menjadi petunjuk jalannya penguasa yang dolim dan pasukannya dalam rangka penangkapan Nabi Isa. Oke, paham. Namanya siapa? Iskariot. Yudas. Ini sejarah. Iya, karena itu dikatakan bahwa sokibuhum bi Isa, ay alqallahu alaihi sabahu madonuhu iyahu. Akhirnya apa? Bener. Suatu ketika kata Yudas, wahai raja, saya sekarang udah nggak pernah ikut ngaji lagi. Loh, nggak ikut ngaji kok bangga. Kondo-kondo aku kan nggak pernah ngaji kok. Enak katanya. Terus aku ikut kamu aja. Pokoknya aku akan tunjukkan kamu, aku akan jadi tunjuk jalanmu di mana Isa bersembunyi. Oh ya tenang gue. Oh iya, dia enak loh. Bila waktu itu dia enak, dia cari sampai ke tempat persembunyian Nabi Isa dan murid-muridnya yang lain. Muridnya banyak ya, ada Barnabas, ada banyak lah. Makanya ada Injil namanya Injil Barnabas. Itu murid Nabi Isa tapi tak. Dalam persembunyiannya pasukannya Herodes nyegah. Yang jadi petunjuk jalannya siapa? Yudas mendekat masuk ke dalam. Nah, begitu Yudas nyampe di tempatnya persembunyian Nabi Isa, dikatakan alqallahu alaihi sabahu. Lalu Allah menjadikan kepada sahabatnya Nabi Isa itu sabahu menyerupai Isa. Jadi Yudas itu dijadikan mirip Nabi Isa. Fazannuhu iyahu. Lalu mereka menyangka kepada sahabatnya Isa itu dia dianggap Isa. Jadi tandanya itu, ya begitu kok lama ini gitu ya. Kok lama? Enggak, balik-balik. Si Yudas ini nanya-nanya di situ sama santri-santri yang lain, teman yang lain. Guru kita mana? Guru kita mana? Waktu itu Barnabas yang di depan pintu sini, ini bukan bisa. Nah, dia sembunyi di situ. Nah, Barnabas yang menjaga gitu ya. Nah, Yudas nanti, mana guru kita? Mana guru kita? Nah, Barnabas kan lihat. Bukan kamu, oh guru kami. Ya kan diserupakan udah sama. Bukan kamu, oh guru kami. Bukan, aku Yudas. Ah, bukan engkau guru kami. Bukan, aku Yudas. Gitu ceritanya. Ya karena apa sih? Iya juga ya. Suaranya emang suara Yudas, tapi kok bisa ini? Tapi suaranya di saat lagi nyari-nyari di situ, Raja Herodes dan pasukannya nggak sabar nyergap. Akhirnya yang ditangkap siapa? Yudas. Oh ini tangkap. Kok begitu dituangkan gini oleh rombongannya. Gila lah. Pas ditangkap itu mengucapnya apa? Jangan tangkap kami. Aku adalah petunjuk jalanmu. Aku petunjuk jalanmu. Aku petunjuk jalanmu. Yang nangkep tambah yakin. Karena Nabi Isa setiap dakwah itu begitu. Aku adalah petunjuk jalanmu. Aku yang akan menunjukkan kamu pada jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Nah ini pas ditangkap juga ngomong, aku ini petunjuk jalanmu. Aku tambah yakin. Tak diponteng di sana. Ceritanya begitu ceritanya. Makanya udah jangan keluar-keluar dong, ngaji aja dah nanti. Iya, apalagi bulan Desember. Daripada disalib ngaji yang istiqomah. Itu ini cerita yuk. Ini ceritanya diterangkan di Quran. Jadi kita harus ini ajaran kita. Jadi kita tidak harus terpengaruh dengan begini. Ini yakin bukan Nabi Isa yang disalib. Dikasih tahu sama Allah. Jadi ya
nyebut yang Natalan dan Natalan. Kita Idul Fitri, kita saling menghormati, saling menghargai. Silakan, lakum dinukum, itu kan prasangka mereka. Tapi tuntunan kita, kitab kita mengajarkan bukan Isa disalib. Dan Isa bukan anakku, dia adalah Rasul, putranya Siti Maryam. Ikulah, nek wong Jawa Siti Maryam. Nek wong Sunda ya encok. Kalau orang Padang ya unik Maryam. Nek wong Betawi ya empok Maryam. Nek bilang Siti Maryam. Ya. Jadi bukan anak Sian, bukan. Anaknya Maryam. Mariam. Dilakoni kok mursium terus. Namanya Mursium. Bisa dipahami Bu ya? Mudah-mudahan ini memperkuat keyakinan kita. Jadi nggak usah terpengaruh dengan biasa aja. Emang itu prasangka mereka seperti itu ya biarin, emang dia begitu keyakinan. Kita jangan ikut-ikutan. Nah, diterangkan itu. Wa innal ladzina talafu fihi lafi saking mungkin, dan orang yang berselisih paham tentang itu dia penuh dengan keraguan. Artinya dia sendiri ragu. Oh, Tuhan berat. Ini gitu kan? Iya, maksud Tuhan berat. Terus bisa anakku, bisa anaknya Maryam. Ya kan? Nah, Maryamnya udah meninggal udah lama. Masa Tuhannya juga? Masa Tuhan? Lah iya. Tidak mungkin. Nah, Natalan ini diyakini sebagai hari lahirnya Isa anak Tuhan yang disalib. Kita konsepnya Tuhan itu lam yalid, tidak beranak dan tidak beranak. Karena yang beranak itu pasti perempuan. Yang diperanakan bayi. Oh, aku angel menjawab. Oke ya, udah. Dalam peraturan. Kenapa ragu? Ya disaki minhu min qatlihi, ragu terhadap pembunuhan. Wala baduhum lama ro'awul maktulul wajhu. Ya. Sebagian mereka mengatakan ya ketika mereka melihat kepada yang dibunuh itu al-wajhu, mukanya, wajhu Isa ialah mukanya Isa, wal jasadu laisa bidasatihi, tapi jasadnya bukan jasadnya Isa, tapi rupanya Isa. Faila Isa bihi. Diterangkan di jalan lainnya begitu. Malahum bihi min ilmin, mereka berkeyakinan itu tanpa pengetahuannya. Ila melainkan kecuali itiba andoni, hanya mengikuti angen jon namanya, hanya hayalan, dugaan. Wama kotaluhu yakinan, dan tidaklah mereka membunuh Isa itu dengan tidak yakin, mereka tidak yakin. Terus bagaimana sebenarnya? Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa di sisinya kepadanya. Ini bisa diangkat, bukan dibunuh. Nah, yang dibunuh ini sahabatnya yang namanya Yudas tadi, diserupakan. Ini diangkat, ini diserupakan, jadi ini yang ini menurut Al-Quran. Prasangka mereka yang membunuh. Bahkan Allahu azizan hakimah, dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa min ahlil kitabi ila liyu'minan nabihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Wa min ahlil kitab, dan tidaklah di antara ahli kitab
seorang pun bila melainkan liyuk minana, melainkan iman bihi kepada Nabi Isa qabla mautihi sebelum kematiannya. Ayil kitabi kina yu'ayilu malaikatal maut. Dan di antara ahli kitab itu ada yang beriman dengan Nabi Isa, tapi ya cuma sebagian. Sebelum matinya itu sudah beriman pada Nabi Isa. Kan ada muridnya yang masih setia sehingga mendolak ya orang yang menjadi Nabi Isa di zaman Nabi Isa ya Islam ya termasuk beriman. Nah, yaumal kiamati, dan nanti di hari kiamat ya Nabi Isa itu dia adalah alaihim terhadap mereka yang beriman pada Nabi Isa syahid, dan nanti Nabi Isa menjadi saksi menyaksikan bahwa dia memang umatku, dia kaumku, tapi yang beriman. Kalau yang nggak beriman ya bima fa'aluhu, terhadap apa yang diperbuat. Fabidulmin, maka dengan sebab kedoliman, bisa babahi dolmin, artinya dengan sebab kedoliman, minaladina hadu, dari orang-orang Yahudi itu dolim. Humul Yahudu, mereka adalah orang Yahudi. Haramna alaihim, maka kami haramkan atas mereka thayyibatin, makanan yang baik-baik. Ufilat lahum, yang telah dihalalkan bagi mereka. Makanan yang halal yang baik akhirnya diharamkan karena apa? Kedolimannya orang Yahudi. Apa itu? Yallati fi qaulihi ta'ala, ialah yang ada dalam firman Allah Ta'ala, haramna kulla dzikurin al ayat, kami telah mengharamkan semua binatang yang mempunyai kuku. Ayam kan punya kuku, sapi punya kuku, ontak punya kuku, diharamkan. Yang tadinya dihalalkan. Karena apa? Karena dia berbuat dolim bagi orang Yahudi. Wa bisodihim ansabilillah, dan karena mereka suka